Cipta gelar. Cipta gelar. Bener lagi. Budaya berpadi ya kalau nggak salah. Iya, budaya padi, memuliakan padi. Nah. Kayak padi tuh kayak manusia pokoknya, Iya, kayak gitu loh. Ternyata mereka itu pakai turbin. Jadi Turbin mereka gimana? nggak butuh untuk bayar listrik. Oh, ini sendiri. Iya, jadi dari air. Jangan pernah sebut arsitek. Halo, Mbak Yola. Iya, Mas. Panggilnya Mbak, Teh, atau Yola aja? Yola aja. Yola aja. Biar mudah. Oke. Yola, boleh dong kenalin lebih dalam nih ke Oke. teman-teman senior LPDB ITB. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yola Ella Kafila. Biasa dipanggil Yola, asalnya dari Malang. Jurusannya juga di Malang, di Universitas Brawijaya. Jadi ini benar-benar baru pertama kali, ini sih Mas, baru pertama kali merantau gitu. Iya, baru pertama kali merantau. Oke. Yola, berarti ada yo-nya gitu. Iya, ada U-nya. Oke, nggak bisa Yola. Nggak bisa Yola, nggak bisa. Harus yo. Soalnya kan kalau Yola itu kan Beda banyak orang. ya. Iya. Mainstream Jadi, gitu. Aksennya. harus beda gitu. S1-nya arsitektur juga berarti. Arsitektur. Oke, sekarang S2 arsitektur di peminatannya research ya? Iya, benar. Bedanya apa Research. sih riset sama desain? Sebenarnya bedanya sih lebih ke kayak kalau simpelnya kalau desain tuh lebih ke arah praktisi kan. Kalau research itu bakal ke arah akademisi gitu. Bisa jadi peneliti atau dosen kayak gitu-gitu. Simpelnya sih kayak gitu ya. Untuk apa ya? Kali ini di S2 ini yang diteliti sama Yola apa nih? Tentang apa? Oke. Nah, sebenarnya ini juga sih kan orang-orang tuh banyak banget kayak yang ngira arsitektur itu tentang estetika, tentang ruang, tentang apa itu bentuk-bentuk yang macem-macem gitu kan. Padahal sebenarnya arsitektur itu nggak sebatas tentang itu gitu. Karena arsitektur itu bisa jadi kayak bercabang kemana-mana gitu Mas sebenarnya. Aku juga kayak pas waktu pertama kali belajar tuh, oh bisa ya ternyata, bisa ke arah psikologis juga, bisa ke arah kesehatan pun bisa, sosial juga bisa. Nah kalau aku itu lebih ke arah ilmu apa ya, filsafat dan psikologis sih jatuhnya. Filsafat dan psikologis pada arsitektur. Iya benar. Nah Gimana karena tuh aku fokusnya kan ke makna ya Mas ya. Oke, makna. Mungkin beberapa teman-teman juga kemarin aku sempat share ke Ya. teman-teman kan, minta buat Co-working space itu ya? iya, Aku udah co-working isi space. juga. Wah, mantap. Makasih loh, Mas. Ya. Sangat berkontribusi. Iya. Nah, itu jadi kayak kan bisa jadi tentang makna gitu kan. Nah, dan itu tuh nggak sekedar cuman makna gitu aja. Ternyata orang ada loh yang memaknai suatu tempat itu secara mendalam gitu. Ada loh yang memaknai kayak oke, aku di coworking ini aku sering banget kesini gitu kan. Akhirnya dia memaknai si coworking itu sebagai rumah. Bahkan ada yang memaknai coworking itu sebagai tempat pelarian kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kayak bener-bener emosinya tuh bergelut di dalamnya gitu loh. Menarik. Bener-bener. Jadi kayak Soal pemaknaan, kebetulan tesisku tuh juga ada sedikit berhubungan tentang oh apa iya. ya, psikologi dan pemaknaan suatu objek gitu. Oh iya. Nah, dari situ tuh yang menarik, ada sebuah teori namanya the mere ownership effect, di mana seseorang tuh akan lebih memaknai suatu objek ketika dia merasa memilikinya. Ya mungkin nanti bisa nyambung bener juga banget, kali ya. bener banget, iya. Ketika dia merasa memilikinya, dan itu berhubungan sama jawaban dia loh. Jadi kayak ketika dia ketika dia punya rasa kepemilikan nih sama suatu tempat itu, dia akan memaknai lebih, dan kegiatan di situ tuh nggak cuman kayak gitu-gitu aja. Kalau orang lain pasti cuma nulisnya nugas, ya bekerja kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau dia memaknai dengan sungguh-sungguh, dia bisa jadi ketemu dengan keluarga, yang keluarga tanda kutip itu krunya misal kayak gitu-gitu. Oke. Menarik. Dan itu masuk juga ya di bidang arsitektur ya, bukan kadang tuh kan orang suka bingung tuh ngebedain arsitektur dengan desain interior. Nah, Iya, bisa jelasin nggak? Nah, kayaknya nih Mas ya, desain interior ya. Apa desain ini, desain komunikasi visual, Oh desain gitu, game. oh oke. Oh, ada makna-maknanya juga ya. Sebenarnya kalau desain interior itu jatuhnya lebih ke spesifik secara per part yang spesifik gitu kan. Kalau arsitektur kita mau neliti tentang interior aja itu nggak cukup. Makanya kalau misal kita mau neliti dengan interior, hubungannya dengan apa? Misal dihubungkan dengan rasa kepemilikan, dihubungkan dengan emosi, perasaan dia ketika meneliti si itu gitu. Jadi kayak interior aja tuh nggak cukup, bisa harus dikaitkan dengan yang lain-lain. Karena kalau interior kan masih ke desain. Kalau arsitektur itu nggak bisa, cuman interior. Atau kalau nggak gitu mau memadukan antara interior ini dan interior lain, nah itu bisa gitu. Lain-lainnya tuh apa, kayak
struktur bangunannya kah Iya. atau apa lagi gitu? Bisa jadi di struktur bangunan, terus bisa ke teknologi bangunan. Teknologi bangunan. Iya, itu kan juga yang lagi sering. Teknologi bangunan Identitas. itu gimana? Kalau teknologi bangunan itu kayak gimana sih? Kalau misal ini yang paling ekstrim ya Mas ya. Yang paling ekstrim tuh gimana sih bisa fasad itu bisa dinamis gitu. Kan ada tuh fasad yang ngerespon cahaya iklim, gitu ngerespon misalkan. cahaya kayak gitu-gitu. Bisa yang kayak gitu atau mungkin kayak bangunan yang kayak gimana sih yang kondisi thermalnya itu baik kayak gitu-gitu. Kalau research kan lebih ke arah situ. Kalau desain kan gimana kita mendesain sesuatu ininya. Kalau research itu lebih ke gimana cara kita mengkritisi si sesuatu yang udah ada itu gitu. Oke. Ngomongin tadi kan habis apa teknologinya ada identitas. Kalau identitas tuh gimana sih? Nah, kalau identitas sendiri itu sebenarnya nah ini nih yang paling mind blowing ya, Mas. Jadi kayak contohnya aja IKN tuh. Ya. Kan banyak yang pro kontra gitu kan. Kayak DWP Sebenarnya gitu dibilang. iya kan. Kayak orang tuh nggak begitu paham sebenarnya identitas yang benar itu kayak gimana gitu. Dan pun itu di kita para arsitektur juga, kita juga punya idealis masing-masing tentang identitas. Dan nggak cuman di itu aja ya, nggak cuman IKN aja ya. Sekecil UB aja kita bisa loh kayak identitasnya UB apa sih? Ketika kita foto di tempat yang Ya. itu yang ada atap-atapnya itu. Atapnya gini, Nah, kayak. itu kan pasti orang kayak ITB nih, gitu kan. Pasti kayak gitu Kayak kan. ada batu-batu sungainya, pilarnya. Iya, ada batu-batu. Yang kayak gini nih. Ini Iya, yang lebih kayak kecil gini gitu. nih. Ini nih. Iya. Iya kayak gitu. Sayangnya nggak ada atap nih Nah, di yang sini. kayak apa, atapnya kayak Minang gitu ya. Iya, Nah, kayak ya bukan nggak sih? Minang ya. Apa Jepang? Apa coba bisa Parah. jelasin nggak? Jepang lagi. Apa dong? Iya, iya. Ya itu dia sebenarnya Influence-nya. adaptasi arsitektur vernakular Mas sebenarnya. Nah, itu juga kayak jadi kayak kita tuh harus bisa kritis gitu. Satu bentuk arsitektur, gimana cara kita bisa mengadaptasi jadi bangunan yang lebih wah gitu misal, yang lebih bisa jadi identitas gitu. Nah, contohnya ITB yang udah bisa bikin identitas itu gitu kan. Jadi kayak keciri gitu ya. Ada cirinya jadi kayak Ada ciri khasnya. pasti ITB gitu. Oke. Nah, Gitu sih. tadi ngomongin soal co-working space nih. Nah, Yola selama di Bandung ini kan pertama kali ya merantau. Punya tempat yang sering dikunjungi nggak, atau cafe atau co-working space, tempat nongkrong atau nugas di Bandung, favoritnya di mana? Oke. Kalau sejujurnya nih ya Mas, nggak ada yang menggantikan tempat di Malang. Oh gitu. Gak ada yang menggantikan tempat di Malang. Ada tuh aku sering ke Beril Cafe Itu di sini, di di Malang. Malang. Oh, di Malang. Nah, itu tuh udah murah, tempatnya enak, berjam-jam juga kuat di sana. Nah, kalau di sini sebenarnya aku udah ada nih tempat yang sering aku kunjungi. Cuman sebenarnya aku masih nggak cocok sama harganya. Oh gitu, oke. Itu Bosca sih, tahu Bosca? Bosca. Di mana? Bosca Cafe di Dago. Di Dago, atas. Dago bawah, Oh, bawah. deket sini. Oh, Bosca tuh yang ini nggak sih, yang ke bawah dikit? Iya, deketnya lampu The merah. Palace. Iya. Iya, Tahu, deket tahu. di Palace, benar-benar. Nah, dulu itu si Bosca itu kalau nggak salah cafe juga, namanya Lokasi. Oh iya. Terus tutup, terus akhirnya jadi Bosca. Sekarang jadi Bosca. Dulu emang rame, aku juga kadang suka ke situ. Iya. Menarik sih Sekarang emang sepi tempatnya. sih. Oh gitu. Oke. Sekarang sepi, tapi tempatnya enak. BTW, dulu aku juga sempet ini bikin desain coworking space buat temanku. Oh, iya. Nah, namanya Selara Space di Cianjur. Oh, Jadi wow. coworking space pertama di Cianjur lah katanya. serius? Dan ya menarik lah kalau mau dicek gitu. Oh iya. Menarik sih. Eh, Ninggalin legacy ya Mas ya. Iya, dan di situ apa ya, lebih ke identitas sih yang dikuatin memang, kayak gimana caranya orang tuh ngelihat Selara Space ini tuh unik gitu, punya ciri khas, nggak cuma kayak kafe-kafe pada umumnya. Bener. Dan itu emang apa ya, mungkin disiplin ilmunya mepet-mepet ke desain grafis, desain komunikasi visual, karena branding kan, identitas tuh komunikasi gitu. Bener banget sih. Gimana kita mengenal seseorang karena ada komunikasi Iya. tertentu gitu. Iya, susah kalau nggak nyampe gitu kan. Oke. Nah, terus kan Youla ini Youla. sedang melaksanakan S2 ya. Nah, pengen tahu dong motivasi kenapa sih pengen ambil S2? Apa yang pengen dicapai? Oke. Sebenarnya ini emang dari dulu waktu S1 tuh pengen banget ngelanjutin buat lanjut ke S2 karena aku sangat tertarik banget nih sama ilmu-ilmu kayak
arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional yang kayak gitu-gitu, arsitektur vernakular, pokoknya semua hal yang tentang lokal-lokal gitu. Walaupun sebenarnya ketika berpraktisi aku nggak apa ya, orang idealis tuh kan kayak kalau aku idealis ya, aku maunya yang lokal-lokal aja gitu, nggak mau aku yang lain-lain gitu. Tapi enggak, aku tuh bener-bener masih ambil juga yang modern, masih ambil juga yang klasik, kayak ya udah apapun yang masuk nih ke project aku tetap kerjain gitu. Tapi kayak aku tuh punya keterikatan sendiri sama si arsitektur yang berbau vernakular itu tadi gitu. Nah makanya aku tuh pengen ngelanjutin ini tuh karena sebenarnya sih kalau Allah mengijabah, kalau Allah mengijabah, aku pengen jadi dosen gitu sebenarnya. Amin. Nah, kalau bisa di ITB ya Mas. Oh, di ITB. Kalau bisa di ITB, tapi sebenarnya aku juga udah sempat diajak sih sama dosen di UB. Oh gitu. Dia dosennya bilang kalau kamu lulus S2 langsung hubungin saya aja gitu. Udah ada ini ya. Backing plan lah. Backing plan. Iya, benar. Semoga tercapai. Amin. Semoga cita-cita yang sangat mulianya bisa. Amin ya Allah. Amin. BTW tadi kan kita sering dengar soal vernakular. Vernakular tuh apa sih sebenarnya? Arsitektur vernakular tuh sebenarnya kayak jatuhnya semua bentuk arsitektur yang itu tuh dari masyarakat setempat itu sendiri, dibuat oleh mereka sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Jadi bener-bener yang semuanya dari mereka, bahannya dari mereka, yang ngebangun juga mereka, tanpa bantuan gambaran orang lain juga. Sebenarnya awalnya sih gitu ya. Tapi orang tuh sering iniin arsitektur vernakular tuh dikaitin sama bangunan tradisional aja gitu. Padahal kalaupun misal bangunan tradisional yang mencirikan daerah itu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh bisa disebut arsitektur vernakular sebenarnya gitu. Tapi sekarang tuh mulai perkembangan zaman gitu ya. Ada yang udah pakai arsitek, ada yang udah dimodif kayak gini-gini. Orang tuh masih sempatnya bilang itu arsitektur vernakular, padahal itu udah perubahan arsitektur gitu. Jadi itu disebutnya neo-vernakular kayak gitu. Jadi kayak itu tuh evolusi dan revolusinya itu macam-macam banget gitu. Yang bikin tertarik sih itu karena dia tuh lokal banget gitu, dari masyarakat setempat untuk masyarakat setempat juga gitu. Jadi, mandiri gitu mereka. Jadi semacam gaya yang tercipta dengan sendirinya dari pengetahuan orang-orang lokal gitu ya. Benar. Soalnya aku tuh juga ada ngambil mata kuliah kearifan lokal Indonesia. Nah, dan hal yang menarik ternyata kearifan lokal tuh terbentuk dari 6 elemen kalau nggak salah. Jadi kayak nilai lokalnya tuh seperti apa? Nilai lokal tuh kayak kepercayaannya apa? Kalau misalkan nih dia punya keyakinan bahwa leluhur apa gitu kan, biasanya kayak gitu. Benar. Kayak kalau di apa sih namanya tuh yang padi-padi, tahu nggak ya? Iya tahu. Kayaknya itu objekku deh. Oh iya, nah, aku baca tuh. Cipta Gelar. Bener lagi. Budaya berpadi ya kalau nggak salah. Iya, budaya padi, memuliakan padi. Nah itu kan nilai lokal tuh. Kalau nggak ada itu pasti nanti bentuknya juga beda, kan? Tergantung dari nilai kepercayaannya. Terus tuh sumber daya alamnya seperti apa, solidaritas warganya seperti apa. Terus tuh apa lagi ya? Macam-macam lah, pokoknya ada 6. Nah, itu menarik tuh kalau coba dipelajarin. Buat kajian masuk banget teori itu mungkin. Iya. Gitu. Bener. Terus juga, nah, jadi apa sih judul lengkapnya? Judul lengkap tesis ya. Kalau ini lucu nih. Aku tadi belum sempet nyebutin sama sekali kan. Nyebutin duluan. Judul lengkap tesisku itu perubahan makna permukiman masyarakat adat Sunda. Kasus perpindahan pusat adat dari Cipta Gelar menuju Gelar Alam. Gelar Alam. Nah, itu gimana tuh? Nah, Mas tahu Cipta Gelar kan? Tahu. Soalnya kenapa aku tahu? Karena temanku ada juga tuh yang nelitinya Cipta Gelar. Desain interior Tahun memang. ini? Tahun ini? Mungkin boleh ngobrol-ngobrol. Boleh banget tuh. Boleh kirim kontaknya gitu kan. Oke. Nah, gimana tuh? Nah, jadi gini, Cipta Gelar itu kan suatu desa adat tuh. Dia tuh pusat adat dulunya. Nah, tahun 2022 kemarin dia pindah ke Gelar Alam. Jadi ini permukiman mereka. Mereka tuh mindahin nih. Kayak mindahin si permukiman ini ke tempat lain. Permukiman migrasi ini ditinggal gitu. Ada beberapa yang pindah ke sana, ada yang masih tetap di Cipta Gelar gitu. Nah, aku meneliti perubahan makna yang kayak gimana sih? Apa yang dimaknai oleh si masyarakat ini terhadap permukiman mereka yang sudah ditinggalkan, sama apa yang dimaknai si mereka tentang permukiman adat yang baru. Itu kan
suatu apa ya, tempat baru, Iya. tempat kosong awalnya, hutan belantara gitu. Oke. Jadi pusat adat. Oke. Sebenarnya mereka memaknai itu seperti apa sih? Karena yang udah melekat harusnya yang cipta gelar dong. Iya. Udah berpuluh-puluh Yang tahun turun-temurun. mereka tinggal di situ gitu kan. Melakukan tradisi juga di situ. Nah, gitu. Jadi kayak bener-bener yang mendalam banget tentang maknanya gitu. Udah neliti sejauh apa tuh tentang itu? Tentang ada maknanya. insight-insight menarik nggak yang bisa di-share? Kalau sebenarnya sih sejauh ini baru hipotesis aja Oke. ya. Jadi kayak jatuhnya tuh udah kemarin udah kesana juga Oke. Desember. Heeh. Niatnya besok kesana lagi tanggal 3. Mau ikut nggak, Mas? Mungkin tanggal 3 loh. temanku yang satunya Iya mungkin ya, mau ikut. iya, Maret loh, tanggal 3 Maret. Tapi beneran deh kalau mau, kan besok banget tuh. Oke. Ntar Baru banget. Ntar kita obrolin. Iya, kita obrolan di luar ya. Siap. Di luar frame. Nah, jadi kayak apa tadi? Ya, apa dia apa pindah. aja yang udah ini ya? Nah, yang udah di riset. Ya udah Hipotesisnya aku deh. riset. Hipotesis ya. Kalau aku ngehipotesis tuh kayak gini nih. Jadi mereka kan punya suatu makna. Jadi mereka itu sudah memaknai si tempat itu sebagai field mereka buat membangun sebuah habitus gitu kan. Mereka udah punya habitus tuh di situ, udah bener-bener yang berulang secara turun temurun. Itu tuh dulunya adalah dia memaknai si tempat itu tuh sebagai landscape culture gitu. Skin culture. Oke. Sebuah tradisi yang selalu ada di situ gitu, makna culture gitu. Nah, ketika mereka pergi pindah ke tempat lain, mereka harus memaknai landscape culture itu di tempat lain lagi gitu. Mulai dari nol. Jadi kayak kalau awalnya mereka paham nih, mereka punya satu titik yang menurut mereka sakral, mereka harus pindah nih ke satu tempat titik lain. Kan mereka harus memasukkan lagi tuh ke diri mereka, memasukkan apa ya, kayak mindset ini sakral kayak gitu loh. Secara nggak langsungnya. Feel-nya beda. Feel-nya gitu beda, ya. kayak kita mau apa baru pindah rumah gitu. Kan pasti kayak gitu kan, kayak biasanya aku ngerjain di meja itu tuh yang ada di sebelah lemari misal kayak gitu. Tapi sekarang harus ngerjain beda lagi gitu. Jadi kayak feel-nya bakal beda gitu. Nah, hipotesisnya itu jadi kayak pasti di tempat yang dulunya bermakna kultural sama mereka itu pasti akan berpindah ke tempat lain. Dan yang tadinya kultural itu kan pasti ada makna lain tuh. Nah, hipotesis aku tuh maknanya itu jadi makna historis. Jadi mereka tuh akan mengingat-ingat momen romantis, memori-memori yang udah ada di Nostalgia sana. Iya, kayak jatuhnya nostalgia gitu. Dan nggak akan bisa sama kayak dulu. Kayak dulu kan, ketika dulu di situ adalah tempat untuk menjalankan tradisi mereka. Sekarang mereka cuma mengingat tradisi itu gitu di situ. Tapi di cipta alam tadi, Cipta gelar, kan gelar ada- alam. Oh, gelar alam. Iya, gelar alam. di gelar alam tadi itu gimana? Apakah dia jadi lebih modern kah atau Nah, itu perbedaannya dia. apa? Biasanya orang tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain buat mencapai suatu hal yang lebih gitu kan. Maksudnya kayak oke, tempat ini lebih apa ya, lebih terjamin. Kayak misal orang pindah, kalau aku contohin ya, kalau dari Malang orang pindah ke Surabaya karena Surabaya lebih Rame, misalkan. lebih metropolitan Iya. kayak gitu-gitu kan. Terus orang pindah dari Tasikmalaya ke Bandung karena Bandung lebih punya banyak hal gitu. Oke. Nah, kalau mereka enggak, Oh enggak, mereka berpindah ke tempat yang lebih kosong lebih kosong. dan meninggalkan semua yang mereka punya gitu. Nah, jadi mereka tuh punya kayak istilahnya kayak kembali ke asali kalau bahasa Indonesianya ya. Kembali ke asali. Jadi asali, ke kembali ke nol kosong gitu. gitu. Kembali ke ruang Zen. kosong. Zen. Kembali ke kosong Oke. gitu. Dan itu mereka pindah tuh kayak kita nggak bisa prediksi gitu. Kapan mereka akan pindah lagi karena mereka pindah tuh turunnya dari Wangsit. Oh, Orang kayak tuh pasti- ramalan gitu ya. Bukan ramalan. apa sih kalau ini Wangsit mah. tuh apa? Wangsit tuh kayak leluhur gitu. Kayak Oh, leluhurnya petuah gitu. iya ngasih wangsit, kayak ibarat Allah memberi suatu Wahyu. kepada malaikat kayak gitu-gitu loh. Tapi mereka tuh leluhur Hmm. ngasih wangsit ke ketua adat. Oh, untuk pindah gitu. Emang nggak bisa dinalar ya sama otak Iya, kita, iya. karena kita kan nggak pernah dapat Kebijakan sih wangsit. itu. Gitu. Ah. Iya, Oke, benar-benar. oke. Tapi budaya berpadinya masih ada di gelar alam. Masih banget. Dan aku yang paling takjub juga itu sih, kayak mereka tuh sangat menghargai gitu loh. Bahkan kayak kita mau lewat di antara padi pun tuh kita harus permisi dan nunduk gitu. Kayak wah, Menarik sih. semenarik itu gitu. Bahkan padi pun itu nggak boleh kita makan kalau si padi belum dinikahkan kayak gitu-gitu. Kayak padi tuh kayak manusia pokoknya Iya, iya, kayak gitu loh. Menarik banget. Menarik. Nah, jadi kan Yola ini dari Malang, terus lo datang ke sini untuk meneliti tentang cipta gelar. Gitu. Nah, awal mula tertariknya tuh di mana sih?
Kayak kan Malang, Oke. Bandung jauh. Jauh Cipta Gelar banget di ya. Jawa Barat kan? Iya, Jawa Barat. Nah, gimana? Jauh tuh? banget ya. Kenapa Jadi- tiba-tiba tertarik ke situ? Oke, sebenarnya nih awalnya tuh kayak bener-bener menarik dari jauh banget. Aku tuh awalnya tertariknya bukan Cipta Gelar, Baduy. Baduy. Tetangganya. Iya. Baduy itu Menarik tetangganya. juga. Aku kenapa tertarik itu karena dulu berapa ya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dia tuh pernah bilang kayak dia tuh marah karena orang-orang menjadikan si tempat dia tuh destinasi wisata gitu. Oke, Baduy. Pemerintah pun juga menjadikan itu gitu. Dia marah, dia pengen aku menarik diri gitu. Aku nggak mau ini dijadiin destinasi wisata. Pokoknya aku nggak mau ada kayak Turis. digembor-gembor kayak gitu. Apalagi yang Baduy dalam yang Yeah. pakai hitam-hitam itu. Gitu kan. Terus kayak kenapa ya sebenarnya gitu? Apa sih alasan mereka? Aku tuh kayak kepo banget ya. Awalnya mau apa ya? Mau tatak aja lah ke Baduy gitu. Tapi kok susah. Semakin lama kayak semakin aduh, kayaknya kita harusnya realistis aja deh gitu. Akhirnya kayak cari tahu nih. Pertama awalnya cari tahu, terus akhirnya aku nemu ada satu jadi sebenarnya si Cipta Gelar ini awalnya dari kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Oh, menarik. Keluar sih maksudnya. Terbentuklah si namanya bukan Cipta Gelar sebenarnya. Dia Kesatuan Adat Banten Kidul namanya. Oke. Nah, dulu si adat pertamanya itu di Cipatat Uruk namanya. Cipatat Uruk. Tapi orang tuh kayak kenalnya Cipta Gelar alam gitu. Sebenarnya mereka itu satu kesatuan di Kesatuan Banten Kesatuan Adat Banten Kidul. Oke. Menarik Cuman kan juga enaknya sejarahnya. aja gitu kan. Enaknya Cipta Gelar alam gitu. Gelar alam. Oke. Terus dari situlah Dari situ mulai tertarik banget. tertarik. Tapi kayak walaupun dia apa ya, kayak Islam pertama gitu ya yang datang ke yang jadi adat gitu Di Jawa. di Jawa Barat ini, mereka tuh bukan orang yang berkerudung kayak gitu loh. Mereka bukan menerapkan yang aku harus menutup aurat kayak gitu-gitu. Bahkan perempuan-perempuan di sana tuh jarang yang berkerudung. Iya. Kayak benar-benar definisi wanita-wanita yang kalem, yang pakai kebaya kayak gitu-gitu. Iya. Bener-bener Menyesuaikan adatnya juga mungkin ya. menyesuaikan adat. Menarik. Banyak sih ya kampung-kampung apa ya yang masih sangat tradisional gitu Iya, di Indonesia bener-bener. yang masih terjaga gitu kayak Iya. di Bali tuh ada juga, aku lupa tapi namanya. Itu menarik juga, dia sangat adat gitu ya, nilainya juga masih sangat terjaga tapi turis tuh boleh masuk gitu. Dan mereka kayak welcome aja ketika lagi ada upacara adat segala macam yang Kayaknya Bali Aga deh itu. Bukan ya? pokoknya ada Beda yang lagi. dia perang pandan gitu namanya kalau nggak salah, iya, sampai iya. berdarah-darah gitu. Ya, Iya, turis-turis ngeliatin Itu ya masih udah biasa aja gitu. masih ya, gila. Tapi Keren. mereka kalem aja dan Iya, welcome gitu. Tapi tetap terjaga. Menarik sih. Ya. Keren. Itu susah banget loh. Kayak ada yang masuk, kita harus memfilter kayak gitu-gitu Iya. kan. Gitu. Ya, Bener, kayak bener. dan menariknya apa ya? Setelah aku belajar si kearifan lokal itu yang 6 elemen itu. Sebenarnya apa ya? Modernitas gitu ya, globalisasi itu sebenarnya belum tentu mempengaruhi si adat ini untuk punah atau enggak. Iya, gitu. benar. Bener Jadi banget. selama dia masih memiliki, selama 6 elemen itu masih terjaga, mau globalisasi masuk segala macam, dia bakal tetap kayak gitu. Iya, bener banget. Contohnya kalau mau yang difantasiin kayak Wakanda gitu. Wakanda Iya tuh ya, wah bener modern juga banget, ya. parah gitu, futuristik parah, tapi karena Futuristik dia parah. masih menjaga nilai itu, kayak dia percaya ada dewa apa macan kumbang ini, bener, segala bener. macam dengan leluhur segala macam, dia tetap sangat adat Iya. dengan teknologinya yang sangat maju. Jadi Bener sih. kalau menurut Yola nih, sebenarnya orang-orang kayak yang di pemukiman adat gitu, mereka itu nggak mau menerima globalisasi atau nggak terpapar gitu. Makanya mereka tetap kayak gitu. Bisa jadi dua-duanya sih Bisa ya. jadi dua-duanya. Yang pertama kenapa mereka nggak terpapar itu karena jauh. Bisa jadi karena lingkupnya emang jauh gitu, jauh diraih untuk kalangan dari luar untuk masuk ke dalam itu prosesnya panjang gitu ya. Tapi bisa juga mereka emang menolak gitu. Kayak Kasep Cipta Gelar tuh sebenarnya menolak awalnya. Jadi kayak mereka tuh punya siaran televisi, tapi siaran televisinya itu juga
Lokal. bener-bener lokal gitu, nggak ada siaran televisi luar. Kan itu kan berarti mereka sebenarnya kayak menutup mata si orang-orang nih biar nggak terkontaminasi jauh gitu sama siaran televisi yang nggak bisa di ini kan sekarang. Kayak bener-bener random banget gitu isinya kayak gitu-gitu. Tapi mereka sebenarnya juga udah ini kok, kayak ini apa, Kampung Naga itu juga. Kampung Naga juga sekarang udah modern. Mereka aja rumah-rumahnya pakai prefabrikasi. Aduh, keren banget sih, kayak kok bisa gitu ya. Prefabrikasi itu yang dia dibikin dulu terus dirangkai itu ya. Punya modul kayak gitu-gitu. Modular ya. Itu kayak bisa ya kayak gitu ya. Itu masyarakat adat Kampung Naga gitu. Di Tasikmalaya itu kayak wah keren banget. Kalau di Ciptagelar dia udah pakai turbin. Jadi kayak kalau kita tuh bingung ya matiin lampu, gimana nih matiin lampu. Aku tuh oh ya ini ada cerita lucu nih. Gimana? Aku pertama kali ke Ciptagelar dulu ya. Aku tuh pagi-pagi gitu kan. Udah jam 9 pagi. Tapi nggak dimati-matiin lampunya. Terus aku mintalah salah satu anak yang tinggal di situ bareng aku, namanya Randy. Ren, dia anak kecil kan, anak kecil gitu, kelas berapa ya? 1 SMP paling. Ren, boleh minta tolong matiin lampunya ya? Lampunya teh, iya. Kenapa dimatiin teh? Ya kan udah pagi, udah terang gitu. Oh ya udah. Terus dia manjat terus matiin pakai diputer gitu. Oh, lah, terus aku kayak nggak ada ini saklarnya. Nggak ada teh. Beneran. Terus aku kan kayak aduh susah banget ya kalau matiin lampu satu-satu gitu. Ternyata mereka itu pakai turbin. Jadi mereka nggak butuh untuk bayar listrik. Oh, ini sendiri. Iya, jadi dari air. Oh, dari air. Kincir itu air setiap gitu. setiap rumah, setiap desa atau? Semuanya. Jadi dialirin ke semua permukiman gitu. Jadi mereka nggak pernah bayar apapun dan mereka nggak bingung kalau si lampu ini nggak nyala gitu. Berarti semuanya. Setiap rumah tuh ada setiap turbin. rumah ada. Menarik Ada juga. lampu, bisa pakai dibuat kulkas juga, semua hal bisa. Natural Ada energy. wifi juga. Keren Tapi juga bener-bener keren gitu, kayak wah ternyata mereka nggak menolak banget loh, tapi mereka tuh ngambil positifnya gitu. Bedanya kalau kita kan ya udah semuanya diterima gitu. Menarik banget. Menarik sih. Aku kaget sih pas itu kayak wah kaya banget sih ini beneran. Kita aja ayo coba bayar energi listrik. Sesuatu banget sih. Iya, kita bayar listrik aja sebulan 300.000 loh. Iya, dia tinggal pakai turbin dan air nyala semua ya. Itu padahal kebutuhan yang apa ya? Mungkin bisa dibilang primer kali ya. Listrik udah jadi kebutuhan primer buat makanan kita. juga jadi kebutuhan primer. Mereka juga tinggal ngambil gitu. Iya. Makanya kayak aduh, sejahtera banget sih hidupnya mereka, kayak aku mikirnya. Iya, menarik banget sih. Keren. Ya, banyak banget ya apa ya? Kayak desa-desa adat yang masih punya nilai-nilai yang adat yang menarik banget di Indonesia ini, yang bisa banget jadi sumber inspirasi lah ya kalau kita mau coba ngulik gitu. Oke, nah terus dari semua yang tadi Mbak Yola ada fun fact nggak yang bisa di-share? Fun fact. Orang yang mungkin banyak orang yang nggak tahu tapi Yola tahu. Oke. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ada dua sih nih. Oke, boleh. Yang pertama itu tentang ITB, yang kedua itu tentang masyarakat adat. Nah, pilih satu, nanti kita seling pertanyaan yang lain, nanti yang satunya buat penutup. Oh, oke, boleh. Mau yang mana Kalau dulu? gitu aku mau yang ITB dulu deh. Silakan. Karena yang itu nanti mengejutkan gitu. Mengejutkan. Mengejutkan yang tentang ITB itu. Fun fact-nya adalah dulu aku tuh masuk ke ITB itu pakai embel-embel, banyak banget nyebut arsitektur Nusantara. Oke. Sering banget nyebut. Ketika di wawancara, ketika di ISE, aku selalu nyebut arsitektur Nusantara gitu. Di LPDP juga. Aku nyebutin di itu tuh yang paling aku agung-agungkan tuh arsitektur Nusantara. Jargon lah. Jargon lah ya. Nah, sebenarnya orang-orang LPDP itu sangat menarik gitu, sangat tertarik gitu sama arsitektur Nusantara. Tapi ternyata setelah masuk ITB, aku baru tahu kalau ITB itu sangat menolak kata arsitektur Nusantara. Kenapa tuh? Karena Nusantara itu kayak terlalu luas gitu ya untuk dibilang itu sebagai identitas Indonesia gitu. Nusantara itu nggak cuman hanya Indonesia, tapi Nusantara itu itu sangat luas gitu. Kayak nggak cuma Indonesia aja, tapi sekitar-sekitarnya juga Nusantara. Nusantara itu kan dari Nusa dan Antara gitu. Dan nggak cuma Indonesia yang ada di satu kepulauan yang berpulau-pulau itu. Jadi kayak misalkan negara-negara Filipina lain gitu. juga. Iya benar, negara-negara lain juga gitu. Kalau di Majapahit, iya kan? Itu sebenarnya itu keluar, Nusantara itu keluar dari Majapahit. Oke. Itu, nah
Jadi yang jadi mind blowing banget tuh kayak bener nggak sih penggunaan Nusantara nih? Karena kalau misal di arsitektur ya nanti teman-teman kalau misal masuk arsitektur nanti ada nih namanya tuh Arcanesia. Nah itu tuh nggak cuman Indonesia aja gitu, tapi mereka punya ciri khas yang mirip. Gitu. Karena mereka dari satu tempat yang sama gitu kan, benar. Iklimnya gitu. Iya sih. Kebetulan juga aku tesisnya tentang artefak Indonesia kan, dan memang ketika aku teliti banyak juga artefak menarik yang aku kira dari Indonesia, ternyata bukan dari Indonesia, iya gitu. Kan? Ternyata dari Thailand, ternyata dari Filipina. Bener wah, banget. Ya itu sih emang luas banget sih Nusantara. Bener, luas banget. Kayak wah, iya. Nah itulah fun fact yang pertama, karena aku kira itu bukan itu hal yang akan membuat aku sangat dilihat, wah anak ini anak arsitektur Nusantara. Ternyata itu hal yang membunuh aku sih sebenarnya. Karena dosen-dosen arsi ITB itu sangat anti sama kata arsitektur Nusantara. Jadi kalau teman-teman mau ngomongin tentang apa kayak bangunan adat atau apapun kayak gitu, jangan pernah sebut arsitektur Nusantara. Mending arsitektur vernakular, arsitektur tradisional, arsitektur adat kayak gitu-gitu. Oke. Menarik, bagus. Nanti buat calon-calon arsitektur yang mau menempuh S2, bener banget. Pesannya. Pas banget kan sekarang ini seleksi masuk. Oh iya benar, seleksi masuk. Bener. Nah, BTW tadi apa ya, aku kepikiran. Oh iya, kan ibu kota baru Nusantara namanya. Iya. Nah, gimana tuh? Ya udahlah. Ya udahlah. Nah, terus kontroversi ya itu. Iya. Ya udahlah. Kita lihat aja tahun depan. Tahun depan enggak sih? Enggak sih. Berapa tahun lagi? Oke. Nah, sebelum pertanyaan terakhir deh. Rencana jadi kan kalau kita sebagai awardee LPDP nih ya, harus ada rencana kontribusi atau mengabdi pasca studi. Nah, Yola ini apa nih rencananya? Oke, sebenarnya ini juga ada langkah konkret juga ya yang udah aku lakuin, tapi nggak tahu ini akan berhasil atau enggak. Sebenarnya aku pengen kan masuk ke pemerintahan jatuhnya dan fokusnya ke pariwisata. Karena sebenarnya sebelumnya aku juga kerja di pariwisata, tapi di Jawa Timur. Nah, aku tuh sebenarnya pengen nih kalau misalnya ada pendekatan dan emang memungkinkan, aku pengen lebih ke pariwisata Jawa Baratnya gitu. Karena kalau di Jawa Timur kan aku udah banyak explore nih. Sekarang juga kayak bener-bener yang aku udah nggak begitu awam gitu. Jadi aku tahu nih gimana sih caranya membangun suatu pariwisata yang bisa bikin suatu identitas suatu daerah itu gitu. Kayak misal di Sarangan, terus di tempat-tempat ini kayak Ngawi kayak gitu-gitu. Kan aku udah tahu nih kayak dia udah punya identitas, kita harus membangun yang kayak gimana gitu. Tapi kalau Jawa Barat kan aku bener-bener baru nol nih. Nah, kalau bisa belajar yang baru, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misal emang sampai akhir semester nggak ada jalan, kayaknya sih akan ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Jawa Timur. Oke. Menarik sih, pariwisata banyak banget lah, apalagi Indonesia kaya banget dan adatnya, identitasnya bisa banget diulik dan sangat ya bisa menarik turis gitu ya. Ya mungkin yang sekarang lagi rame yang berkaitan dengan arsitektur, budaya dan pariwisata, Masjid Al-Jabar. Rame banget itu. Sampai, pro kontra juga ya. Iya, nah itu mungkin juga selain menciptakan pariwisatanya juga perlu diatur sirkulasi. Bener banget. Masalahnya parah sih padat, tapi ya harus dikembangin terus lah tetap gitu. Oke, kalau gitu. Untuk menutup sesi siniar pada episode ini, tadi fun fact yang belum di-spill. Oke. Fun fact yang kedua, kita tuh sering berpikir masyarakat adat tuh hidupnya sangat perfect gitu ya. Mereka hidup tanpa memikirkan banyak hal gitu. Ternyata setelah aku riset. Iya, setelah aku riset juga, setelah aku tinggal bareng mereka juga gitu ya. Ternyata nggak seperti yang kita kira loh. Masyarakat adat tuh juga punya banyak pikiran gitu. Apalagi nih, kayak bayangin aja, misal nih kurang dari 100 orang dalam satu lingkup, mereka jadi satu di situ selama bertahun-tahun, nggak bisa keluar dari mana-mana, dikelilingi sama hutan. Mau lari kemana kalau punya masalah sama satu orang gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh kayak ibaratnya itu berpikir aku akan selamanya sama orang-orang ini. Jadi harus bahkan sangat kekeluargaan gitu. Iya bener, bahkan sama turunan-turunannya gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak ih enak banget ya jadi masyarakat adat, jadi orang desa, gak mikirin sesuatu, salah banget. Ketika dia mikirnya aduh kebangetan pasti. Karena nggak bisa, salah satu diatasinya dengan
ya itu kekeluargaan. Iya. Kalau kita kan bisa lari ya. Mm-mm. Ih aku nggak suka deh Cabut di ah, Bandung, gitu. cabut ah. Cari univ lain lah gitu kan. Makanya mungkin di beberapa tempat ada yang sampai perang suku kali ya. Iya, Karena mereka bener. masalah sama orang ini nggak bisa diselesaikan kekeluargaan. Iya bener. Baku hantam. Baku hantam, Ya, itu malah makin bahaya. ya perlu ini juga sih. Gimana ya kita solusikan gitu. Solusikan. Oke, kalau gitu Iya. ada lagi yang mau disampaikan untuk para pendengar siniar LPDP ITB? Ya mungkin ini sih kayak aku pengen nyampein semangat aja buat teman-teman, baik yang mau masuk atau baru masuk pun, belum udah mulai tesis ataupun baru mulai tesis ataupun belum sama sekali. Kayak kita tuh di sini kan dibiayain sama LPDP ya, kayak LPDP tuh totalitas banget gitu nggak sih mas, biayain kita tuh. Kalau bisa kita juga totalitas juga gitu, jangan yang ya udahlah asal tesis asal selesai kayak gitu. Kita tuh harus punya mimpi yang besar gitu, entah itu mimpi itu akan terwujud atau enggak gitu. Yang penting kita punya mimpi dulu. Kalau kita udah punya mimpi, pasti mimpi kita itu mau nggak mau kita akan mengejar sesuatu yang bisa menunjang si mimpi kita itu gitu. Kalau LPDP punya harapan yang besar ke kita, ya balikin dong, kita juga harus punya mimpi yang besar buat LPDP gitu. Benar banget. Oke, kalau gitu makasih Yola udah mau Iya. berbagi cerita di siniar Sama-sama. LPDP ITB. Thank you. Sama-sama.